Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Tripratiwi dari kelas Teknik Informatika 1B, NIM 2001-02012. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan program di materi Single Link List Sirkular dengan head dan tail. Namun, sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran tentang materi tersebut. Yang pertama, di sini adalah single link list sirkular. Single link list sirkular adalah link list yang pointer next-nya menunjuk pada dirinya sendiri. Kemudian, jika link list tersebut terdiri dari beberapa node, yaitu lebih dari satu node, maka pointer next pada node terakhir akan menunjuk ke node terdepannya. Jadi, ilustrasinya di sini yaitu pada single link list sirkular, setiap node pada link list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga field yang berisi data. Pada akhir link list, node terakhir akan menunjuk ke node terdepan, sehingga link list tersebut berputar. Kemudian, yang kita bahas di sini adalah single link list sirkular dengan head dan tail. Pada program ini, kita membutuhkan dua buah variabel pointer, yaitu head dan tail. Head akan selalu menunjuk pada node pertama, sedangkan tail akan selalu menunjuk pada node terakhir. Oke, langsung saja saya tunjukkan sintaks program implementasi dari materi Single Link List Sirkular dengan head dan tail. Nah, ini adalah sintaks untuk program Single Link List Sirkular dengan head dan tail, di mana programnya nanti berisi menu-menu untuk menambahkan data depan, tambah data belakang, lalu hapus data depan, hapus data belakang, print atau cetak data, kemudian yang terakhir adalah menghapus semua data atau clear all. Untuk filenya ini dibagi menjadi 3 seperti biasa. Yang pertama adalah file deklarasi berekstensi .h, kemudian ada file deskripsi dari prosedur dan fungsi, lalu yang terakhir adalah main program. Untuk yang pertama, di sini adalah file deklarasi dari Single Link List Sirkular. Terdapat file header, include iostream, digunakan untuk standar input-output operasi pada C++ seperti cout, cin, dan nline. Lalu ada include conio.h, file header untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna seperti getC. Jangan lupa sertakan using namespace std ya, sebagai pembungkusan semua fungsi input-output pada iostream sehingga penulisan tidak memerlukan std lagi. Untuk deklarasi single link list sirkularnya, itu sama seperti single link list non-sirkular, di mana menggunakan struct di sini terdapat variabel data bertipe data integer, kemudian karena single link list di sini, jadi menggunakan satu pointer yaitu pointer next. Kemudian di sini di luar dari struct node terdapat dua pointer yaitu pointer head dan pointer tail. Selanjutnya adalah di sini deklarasi prosedur dan fungsi yang akan digunakan atau dideskripsikan. Yang pertama ada prosedur initial, kemudian fungsi lmt, kemudian ada prosedur insert D atau insert data depan. Di sini memiliki parameter karena terdapat data yang dimasukkan. Begitu pula dengan prosedur insert B atau tambah data belakang, juga menggunakan parameter. Ada prosedur print L untuk menampilkan atau mencetak data, kemudian ada prosedur hapus depan, prosedur hapus belakang, kemudian yang terakhir ada prosedur untuk menghapus semua data, yaitu void clear. Oke, selanjutnya kita menuju ke file yang kedua, yaitu file deskripsi dari prosedur dan fungsi yang akan digunakan. Nah, di sini kita lakukan pemanggilan terhadap file deklarasinya yang berekstensi .h. Untuk prosedur yang pertama di sini adalah void initial atau prosedur inisialisasi. Prosedur ini digunakan untuk memberikan inisialisasi bahwa awalnya link list tersebut itu masih kosong. Ya, di sini void initial. Kemudian karena menggunakan dua pointer yaitu head dan tail, jadi untuk inisialisasi keduanya itu menunjuk ke nol dengan perintah head sama dengan tail sama dengan nol. Lalu di sini terdapat fungsi lmt digunakan untuk mengecek apakah data link list tersebut masih kosong atau tidak. Ya, ciri dari link list itu masih kosong yaitu tailnya menunjuk ke nol. Ya, di sini kita cek menggunakan fungsi if else yang pertama yaitu if jika tailnya sama dengan nol,
maka true. Di sini return 1, artinya data link list tersebut masih kosong. Kemudian else-nya yaitu jika false, maka return 0, artinya data link list tersebut sudah terisi. Untuk prosedur yang selanjutnya di sini adalah prosedur untuk menambah data di depan. Menggunakan parameter karena akan memasukkan data. Void insert D dengan parameternya yaitu D bertipe data integer. Lalu di sini terdapat pointer temp, dan untuk mendeklarasikan simpul yang baru, maka baru itu sebagai new node. Lalu data sama dengan D sesuai dengan parameternya. Karena sirkular, maka simpul baru tidak menunjuk ke nol, tapi ke dirinya sendiri. Perintahnya di sini yaitu baru, next sama dengan baru. Kemudian, sebelum data ditambahkan, di sini dicek menggunakan fungsi if-else. Yang pertama yaitu if jika dipanggil fungsi LMT-nya. Jika fungsi LMT sama dengan 1, artinya data link list itu masih kosong. True di sini, head-nya langsung diarahkan ke simpul yang baru, dan karena hanya terdapat satu simpul, baik pointer next dari head atau tail itu diarahkan ke dirinya sendiri. Di sini head, next, sama dengan head, lalu tail, next sama dengan tail. Lalu else-nya yaitu jika sudah terisi, karena tambah data di depan, maka simpul yang baru ditambahkan dihubungkan dengan head. Perintahnya yaitu baru, next, kemudian sama dengan head, lalu head-nya itu dipindahkan ke simpul yang terbaru. Dan karena sirkular, maka simpul terakhir, yaitu tail dihubungkan dengan head yang terbaru. Tail, next, sama dengan head. Selain prosedur untuk menambahkan data di depan, di sini juga terdapat prosedur untuk menambah data di belakang, yaitu void insert P, parameternya yaitu D dengan tipe data integer, lalu terdapat pointer temp, dan untuk mendeklarasikan simpul yang baru, maka baru itu sebagai new node. Lalu data sama dengan D sesuai dengan parameternya. Karena sirkular, maka simpul baru tidak menunjuk ke nol, melainkan ke dirinya sendiri. Di sini perintahnya yaitu baru, next, sama dengan baru. Di insert data belakang, kita juga menggunakan fungsi if-else untuk mengecek apakah link list tersebut kosong atau sudah terisi. Yang pertama, if, dipanggil fungsi LNT. Jika fungsi LNT sama dengan 1, artinya link list tersebut masih kosong, maka true di sini langsung saja head-nya diarahkan ke simpul yang baru. Dan karena hanya ada satu simpul, maka baik pointer next dari head ataupun tail diarahkan ke dirinya sendiri. Menggunakan perintah yaitu head, next, kemudian sama dengan head, lalu tail, next, sama dengan tail. Kondisinya berbeda jika link list tersebut sudah terisi. Karena insert data di belakang, maka simpul yang terakhir dihubungkan dengan simpul yang baru ditambahkan. Di sini perintahnya yaitu tail, next, sama dengan baru. Kemudian setelah dihubungkan, otomatis yang menjadi simpul terakhir adalah simpul yang terbaru. Maka tailnya dipindahkan ke simpul yang baru dengan perintah tail sama dengan baru. Baru kita hubungkan simpul yang menjadi tail tadi dengan head, yaitu simpul terdepan. Untuk menghapus data pada link list, di sini terdapat dua prosedur. Yang pertama yaitu prosedur untuk hapus data depan, void hapus D. Kemudian yang kedua adalah prosedur untuk hapus data di belakang, atau void hapus B. Kita bahas yang void hapus D terlebih dahulu. Syarat agar kita bisa melakukan hapus data depan adalah link list tersebut tidak boleh kosong atau harus terisi. Oleh karenanya, langkah pertama yaitu dilakukan pengecekan apakah link list tersebut kosong atau telah terisi. Di sini if jika LMT sama dengan 0, artinya link list tersebut terisi, maka dari itu else-nya di sini langsung saja kita buat cout list kosong. Kemudian apa yang dilakukan ketika link list tersebut terisi? Di sini dilakukan pengecekan. Apakah hanya ada satu simpul atau lebih dari satu simpul? Ya, ciri dari link list terdapat satu simpul saja, yaitu simpul tersebut mengarah pada dirinya sendiri. Contohnya yaitu head, next, sama dengan tail, menuju pada dirinya sendiri. Kemudian pada pengecekan ini, if, yaitu head, next,
tidak sama dengan tel. Tidak sama dengan. Artinya, data dalam linked list tersebut lebih dari satu. Maka apa yang dilakukan di sini yaitu dengan meletakkan pointer hapus di tempat yang sama dengan head. Setelah itu, head dipindahkan ke simpul berikutnya. Setelah dipindahkan, di sini memutuskan hubungan dengan head awal dengan menghubungkan simpul terakhir, yaitu tail, dengan head yang terbaru. Perintahnya di sini adalah tail, next, sama dengan head. Setelah itu baru kita delete, hapus, atau simpul yang paling depan baru bisa dihapus. Bagaimana jika simpulnya hanya satu? Maka di sini langsung saja head tail-nya dinulkan. Prosedur hapus data yang selanjutnya yaitu void hapus B digunakan untuk menghapus data di belakang. Langkah awalnya di sini sama, yaitu lakukan pengecekan apakah link list-nya itu kosong atau terisi. Di sini if lmt sama dengan 0, artinya link list tersebut sudah terisi. Maka dari itu di sini else-nya kita langsung saja buat cout list kosong. Apa yang dilakukan ketika link list tersebut terisi? Di sini dilakukan pengecekan kembali. Apakah isinya hanya ada satu atau lebih dari satu? Ciri bahwasannya data dalam link list tersebut hanya satu, yaitu letak head dan tail-nya sama. Dan pada pengecekan ini, if head tidak sama dengan tail, artinya isinya itu lebih dari satu. Dan yang dilakukan adalah menempatkan pointer temp di tempat yang sama dengan head, begitu pula dengan pointer hapus diletakkan pada tempat yang sama dengan tail. Pada perulangan while ini, kita akan mencari simpul terakhir, yaitu simpul sebelum tail, untuk dijadikan tail yang baru nanti. Ya, di sini while, selama temp next tidak sama dengan tail, yaitu bukan simpul sebelum tail, maka tempnya itu dipindahkan ke simpul berikutnya. Nah, di sini prosesnya akan berulang sampai ditemukan simpul sebelum tail. Ketika sudah ditemukan di sini, maka tail-nya itu dipindahkan ke temp. Ya, tail-nya dipindahkan ke simpul sebelumnya. Kemudian, tail yang terbaru tadi dihubungkan ke head, ya. Artinya di sini memutuskan hubungan tail lama dengan head. Setelah itu baru di sini bisa menghapus tail lama yang memiliki nama lain hapus. Nah, bagaimana jika hanya terdapat satu simpul? Di sini seperti hapus data depan ya, head tail-nya langsung dinulkan saja. Prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur untuk menampilkan data, void printl. Konsepnya di sini yaitu mencetak semua datanya satu per satu. Syarat agar kita bisa melakukan printl atau di sini yaitu menampilkan data, link list-nya itu tidak boleh kosong. Maka dari itu di sini kita lakukan pengecekan dengan menggunakan fungsi if else. If ya, kita panggil fungsi lmt jika lmt sama dengan 0, ya. Artinya link list tersebut tidak kosong atau terisi. Nah, di sini pointer temp itu diletakkan pada tempat yang sama dengan head. Apa yang dilakukan ketika link list tersebut terisi? Di sini menggunakan perulangan do, cout, kita tampilkan datanya. Kemudian temp dipindahkan ke simpul berikutnya. Lalu di sini dicek apakah temp sama dengan head atau tidak. Nah, jika temp sudah sama dengan head, artinya data yang dicetak itu sudah habis karena sudah kembali ke awal. Jika di sini temp tidak sama dengan head, maka kita kembali ke do untuk mencetak datanya sampai habis. Nah, else-nya di sini yaitu kebalikan dari link list yang terisi, maka cout list kosong. Deskripsi prosedur yang terakhir di sini adalah prosedur untuk menghapus semua data, void clear. Konsepnya sama seperti void printl, yaitu di sini kita akan menghapus datanya satu per satu. Di sini temp diletakkan pada tempat yang sama dengan head. Kemudian terdapat pointer hapus. Dalam void clear ini terdapat dua kondisi, yaitu ketika
simpulnya lebih dari satu dan simpulnya hanya ada satu. Karena di sini time diletakkan pada tempat yang sama dengan head, maka arti dari time next tidak sama dengan head adalah simpul tersebut tidak menunjuk ke dirinya sendiri. Artinya, simpulnya itu lebih dari satu. Maka apa yang dilakukan di sini yaitu meletakkan hapus ke tempat yang sama dengan time. Jadi, head itu memiliki 3 nama. Hapus, time, kemudian head. Setelah itu, time dipindahkan ke simpul berikutnya. Baru di sini kita bisa delete hapus. Kondisi tersebut terus berulang untuk menghapus data sampai habis. Nah, perulangan ini akan berhenti ketika time next-nya itu sudah sama dengan head. Artinya sudah kembali ke awal, data sudah terhapus semua. Dan kemudian kondisi yang selanjutnya yaitu ketika simpulnya hanya ada satu, maka di sini head tail-nya langsung kita nulkan saja. Nah, prosedur dan fungsi ini akan bisa dijalankan atau dieksekusi ketika kita memanggilnya pada main program. Oleh karena itu, di sini kita buat file yang berisi main program. Nah, nanti programnya yaitu program menu single link list circular dengan head dan tail. Terdapat 6 menu. Seperti biasa, di sini kita lakukan pemanggilan terhadap file deskripsi yang berekstensi .cpp ya, yang berisi prosedur dan fungsi tadi. Kemudian main, yaitu fungsi yang dikerjakan pertama kali saat program dijalankan, atau sebagai titik awal dan akhir program. Prosedur yang pertama kali kita panggil di sini adalah prosedur inisial, ya, sebagai inisialisasi bahwa link list tersebut awalnya itu kosong. Nah, di sini adalah deklarasi variabel yang akan digunakan di main program. Ada variabel jawab di sini. Variabel jawab digunakan untuk menyimpan inputan apakah ingin kembali mengulang program atau tidak. Nanti ketika kita ingin mengulang program, kita menggunakan perulangan do while ya. Di sini ingin kembali ke menu Y atau N. Kemudian inputan tersebut disimpan pada variabel jawab. Lalu inputan tersebut dijadikan kondisi ya. Kondisi tersebut akan diperiksa di sini while ya. Selama kondisinya bernilai true, maka kembali untuk mengulang program. Di sini do. Terdapat variabel no bertipe data integer di sini untuk menyimpan pilihan menu mana, apakah menu nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Lalu ada variabel data di sini ya untuk menyimpan inputan list, data link list yang akan ditambahkan, baik itu tambah depan maupun tambah belakang. Nah, di sini sistem CLS ya, do system CLS. Sistem CLS merupakan perintah untuk membersihkan layar sebelumnya. Nah, di sini perintah cout untuk menampilkan menu single link list circular dengan head dan tail. Yang terdapat 6 menu sebagai berikut. Yang pertama atau yang ke-1 adalah tambah data di depan, kedua tambah data belakang, ketiga hapus data di depan, 4 hapus data di belakang, 5 hapus semua data, 6 tampilkan data. Kemudian di sini pilih menu. Kita pilih menu yang nomor berapa, kemudian pilihan tersebut akan disimpan pada variabel no. Di sini akan dicek ya, if jika no ya, variabel no di sini yang menyimpan pilihan menu. Jika pilihannya 1 atau 2, maka di sini cout masukkan data list, kita diperintahkan untuk menginputkan data ya. Kemudian disimpan pada variabel data. Jadi, ketika kita memilih menu nomor 1 atau 2, kita akan menginputkan data untuk ditambahkan dalam link list tersebut. Kemudian, di sini jika pilihannya itu nomor 1, maka di sini dipanggil prosedur tambah data depan. Ya, karena di sini menu nomor 1 yaitu tambah data di depan, maka yang dipanggil prosedurnya adalah prosedur tambah data di depan atau insert D beserta parameternya. Lalu jika pilihannya nomor 2 ya, tambah data di belakang ini, maka yang dipanggil adalah prosedur tambah data di belakang atau insert B beserta parameternya yaitu data. Kemudian jika yang dipilih itu nomor 3, hapus data di depan, maka yang dipanggil di sini adalah prosedur hapus data di depan atau hapus D.
Jika yang dipilih nomor 4, yaitu hapus data di belakang, maka di sini yang dipanggil adalah prosedur hapus B. Kemudian, jika yang dipilih adalah menu nomor 5, di sini hapus semua data, maka yang dipanggil prosedurnya di sini adalah prosedur clear untuk menghapus semua datanya satu persatu. Jika yang dipilih nomor 6, di sini ya tidak ada yang dieksekusi. Kemudian di sini cout untuk menampilkan isi list terbaru, dipanggil prosedur printl ya untuk menampilkan semua data yang ada pada list tersebut. Kemudian jika ingin kembali ke menu, maka di sini jawab Y, maka dia akan mengulang ke awal. Oke, langsung kita coba compile. Nah, di sini tampil ya menu-menunya ya, menu ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita pilih menunya, kita inputkan, misal tambah data depan, pilih menu ke-1. Nah, masukkan data listnya, 33. Dia akan tampil isi list terbaru, yaitu 33. Ingin kembali ke menu? Ya, kita jawab ya. Nah, kita pilih lagi, misal kita akan menambahkan data di belakang, maka data yang kita inputkan nanti akan berada di belakang data yang sudah ada. 44. Nah, tampil di sini. Ingin kembali ke menu? Ya. Misal kita akan menambah data di depannya. Kita pilih 1, masukkan data list 22. Maka 22 akan berada di paling depan. Ingin kembali ke menu lagi? Ya. Kita akan pilih menu tampilkan data ke-6, maka data-data dalam list tersebut akan ditampilkan semuanya. Ada 22, 33, kemudian 44. Kita pilih menu hapus data depan, maka nanti data paling depan akan terhapus, yaitu data 22. Nah, hapus data di belakang 4, maka data list 44 akan terhapus. Nah, kemudian, kita akan pilih hapus semua data. Nah, di sini isi list terbarunya yaitu list kosong. Kenapa? Karena semua datanya sudah terhapus. Hapus semua data menggunakan prosedur clear. Nah, demikian merupakan program di materi single list circular dengan head dan tail. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.